Oke, Diana, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang apa? Judul artikelmu? Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. Terhadap kesehatan reproduksi. Ya, silakan Diana. Untuk latar belakang, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu merupakan bentuk masalah sosial yang serius terhadap perempuan. Ya. Terutama dalam budaya patriarki yang dimana menempatkan posisi laki-laki itu lebih dominan. Ya. Lalu kekerasan dalam rumah tangga ini juga bukan hanya berpengaruh terhadap psikis dan psikologis, tetapi juga berpengaruh terhadap mengganggu kesehatan reproduksi perempuan. Oke. Untuk metode penelitiannya, di sini memakai pendekatan deskriptif melalui studi literatur dan kajian teori dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, serta penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Ya. Untuk hasil dan pembahasannya, kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Ya. Dampaknya dalam kesehatan reproduksi itu bisa menyebabkan keguguran, gangguan menstruasi, persalinan prematur, terus bayi berat badan lahir rendah, dan meningkatnya infeksi menular seksual dan HIV atau AIDS. Kalau dalam psikologis, dampaknya itu bisa membuat depresi, stres, dan trauma yang juga mengganggu kesehatan reproduksi. Untuk kesimpulannya, dampak kekerasan dalam rumah tangga ini sangat signifikan mengganggu kesehatan reproduksi, dan kekerasan pada istri dalam rumah tangga ini juga merupakan isu kesehatan yang memerlukan perhatian hukum, sosial, dan medis secara terpadu. Cukup? Cukup. Oke, thank you. Luar biasa Diana. Tanpa terasa, ya, presentasi yang dilakukan dengan baik tentu membuat suasana semakin terasa begitu cepat ya. Thank you sudah presentasi dengan baik. Saya perlu diskusi singkat Diana tentang kekerasan terhadap wanita atau perempuan yang dampaknya menyebabkan persoalan di kesehatan reproduksi. Apa kira-kira ya Diana yang akan Diana lakukan kelak ketika Diana one day sudah menjadi bidan dan pasien Diana itu adalah korban yang datang kepada Diana berkeluh kesah, bukan hanya ingin mendapatkan perawatan, penanganan atau nasihat tentang kehamilan. Dalam waktu bersamaan, pasien Diana juga menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangganya. Apa yang Diana lakukan? Memberikan KIE mungkin. KIE. Nasihat seperti apa yang Diana lakukan? Yang Diana berikan? Diana mungkin lebih menyarankan perempuan ini untuk berdiskusi dengan suaminya. Tapi kalau diperbolehkan mungkin Diana juga akan melakukan diskusi bersama istri dan suaminya jika diperbolehkan, Pak. Oke. Saya melihat ada hal yang sangat sensitif ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu sebetulnya masuk pada ranah pidana ya. Hukum pidana kita itu sudah mengatur, setidaknya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu TPKS nomor 12 tahun 2022 sudah bisa digunakan sebagai landasan jika memang kekerasan itu berdampak pada satu kondisi tertentu. Sebetulnya rumah tangga pasangan itu sedang tidak baik-baik saja karena patriarki. Bisa jadi istri atau pasangan tidak memiliki keberanian untuk bersuara gitu ya, untuk mengungkapkan sih. Ya betul. Maka seperti yang Pak Andi katakan ke Diana ya, jadi bidan itu ternyata nggak gampang. Bukan hanya persoalan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tapi jika suatu saat ditempatkan di daerah manapun, Diana harus mampu menjadi seorang edukator, jadi fasilitator,
jadi agen perubahan lah. Maka idealnya mungkin sampai pada suatu kondisi tertentu Diana juga perlu menyarankan agar korban untuk memberanikan diri konsultasi dan diskusi kepada pihak terkait gitu, sehingga perlindungan terhadap haknya bisa dipastikan dia dapatkan. Karena tentu ada unit pelayanan perempuan dan anak, ada Komnas Perempuan, ada Dinas DP3A. DP3A itu ya perlindungan perempuan dan anak sebetulnya. Sehingga kapasitas Diana sebagai bidan tidak overlapping, melampaui disiplin keilmuan Diana sebagai seorang bidan. Tapi saya apresiasi setidaknya Diana sudah berupaya untuk menjadi bidan yang baik dan mau mendengarkan pasien Diana, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Diana? Cukup? Cukup. Thank you Diana, sudah presentasi dengan baik. Semoga minggu depan yang kebagian presentasi di kelas adalah Diana ya. Saya ingin mendengar teknis presentasi yang lebih baik lagi dari Diana. Ya, Diana udah excited tuh. Oke, thank you Diana, thank you. Terima kasih. Selamat pagi Diana. Yes. Ya, thank you. Terima kasih. Siap, Pak. Ya.